Sekarang kita lanjutkan soal latihan 1 ya, tentang persamaan trigonometri. Kita lihat di sini yang nomor 1 1 sampai 5 adalah menjodohkan. Kita nomor 1 ya. Tangen A min 90 dikalikan dengan sin min A. Nah, ingat ya, kalau tadi ada konsep ya, konsep bahwa tangen 90 min A itu adalah kotangen A ya, kotangen A. Tapi di sini dibalik ya, berarti diminkan sama saja dengan 90 min A ya, yang atas ya. Nah, ingat tangen min adalah sama saja dengan min kotangen A. Oke, sudah ketemu ya. Sehingga kalau kita ubah ini yang atas, soal tangen A min 90 dikali sin min A, ini sama saja, ini min kotangen A, yang ini min sin A ya. Sehingga hasilnya ini positif ya. Kotangen itu sebenarnya siapa? Cos A per sin A. Yang ini sin A. Kalau kita coret, ini min ya. Berarti hasilnya positif, cos A. Positif cos A. Kita cek positif cos A. Cos A, oke. Kalau kita, ini nggak ada ya. Cos A, ini nggak ada di sini cos A. Cuman kita bisa akali. Ingat, kalau sekan A, ingat ya. Sekan A itu adalah seper cos A ya. Tetapi kalau seper sekan A itu seper cos A sama dengan ya cos A. Nah, jadi kalau tidak ada cos A berarti kita dapatkan adalah sekan A. Jawabannya adalah A ya. Tadi kan ketemunya adalah cos A, tapi sekarang tidak ditemukan kuncinya di sini cos A, berarti kita ubah menjadi seper sekan A. Oke ya. Ternyata jawabannya adalah A. Sekarang yang nomor 2. Soal nomor 2. Kotangen 180 min A dikali cos 90 plus A kali sekan 90 kurang A. Oke ya. Ini kotangen 180 ini sama saja dengan 180 min A. Kita ingat pelajaran relasi fungsi, ini sama saja dengan apa? Kalau kotangen negatif ya. Min di kuadran kedua ini. Di kuadran kedua ini sama saja min kotangen A. Cos 90 plus A ini juga di kuadran kedua. Tetapi bentuk 90 ini adalah sekawannya. Berarti ini sama saja dengan sin A. Karena di kuadran kedua cos adalah negatif, dinegatifkan ya. Sama saja di negatif. Oke. Sedangkan sekan 90 min A ini sama saja kosekan ya. Sekan min 90. Oh maaf ya, kosekan. Kosekan soalnya kosekan 90. Berarti sama saja dengan sekan A. Ini sudut penyiku ya. Nah, sekan A. Nah, kalau kita perhatikan ini negatif, positif. Ini positif ya. Nah, hasilnya kotangen itu sendiri apa? Saya langsung positifkan ya. Kotangen itu adalah cos A sin A. Ini sudah ini dengan ini positif tadi, berarti sin A. Sekan itu adalah seper cos A. Nah, kalau kita lihat ini dicoret, hasilnya dibagi sama dengan 1. Ini dibagi cos, berarti ini nilainya 1. 1 kali 1 kali 1 berarti 1 nilainya. Jadi kuncinya adalah 1. Kita cek nomor 2. Nomor 2 nilainya adalah 1. Nomor 2 jawabannya adalah C. Oke ya. Nomor 3. Oh ya. Tangen 90 plus A. Ini di kuadran kedua ya, berarti negatif. Sin, saya balik lagi ya. Ini saya minkan. Yang ini langsung ya, berarti 180 kurang A. Dikali sekan 70. Sekan 270 ditambah A. Nah, kalau kita ubah, ini berarti tangen 90 plus A, berarti negatif ya.
negatif kotangen karena penyikunya di situ negatif kotangen A. Yang ini di kuadran kedua berarti sama saja ini min ke depan berarti min sin A. Sedangkan sekan 270 plus A ini sama saja dengan apa? Maaf ya, ini di kuadran keempat seperkos. Seperkos di kuadran keempat adalah positif, berarti ini positif. Tetapi penyikunya berarti ini kosekan ya, kosekan A. Oke ya sudah. Cos A ini positif ya per sin A. Kenapa saya positifkan? Karena ini negatif kali negatif. Ini kali sin A. Sedangkan kosekan itu adalah sepersin. Nah, kalau kita coret ini habis. Sisanya tetap kotangen ya. Kotangen A. Cos A per sin A kotangen ya. Kalau lihat kotangen A, jawabannya kotangen A ada enggak? Oh ada A. Jawabannya adalah E. 4. Cos 90 plus A plus sin 180 min A plus sin 180 plus A min cos 270 plus A. Oke ya. Nah, kalau kita ingat ini cos 90 plus A ini di kuadran kedua. Cosnya adalah negatif, maka ini sama saja min sin A. Yang ini sin 180 min A ini di kuadran kedua. Sin adalah positif, berarti ini sin A, tetap sin A. Buka kembali ya sudut-sudut berelasi, baik yang di matematika wajib kelas 10 ya. Nanti kalian akan lebih paham ini. Yang ini di kuadran ketiga, berarti sinnya adalah negatif, min sin A. Sedangkan yang ini, untuk 270 dengan 290, penjumlahan dengan sudut A atau pengurangan sudut A, itu hasilnya penyiku ya. Penyikunya adalah dibalik ya. Berarti ini sin, karena di dalam si cos itu positif di kuadran keempat. Tapi sebaliknya, berarti sin A. Oke, nah kalau kita hitung ini coret ya. Ini coret dengan ini. Ini sin A dengan sin A berarti min 2 sin A. Ada enggak enggak? Min 2 sin A. Oke. Oh ya ada deh. Ya, terakhir kosekan 180 ditambah A kali kosekan 180 min A. Kemudian dikurang tangen 90 plus A kali kotangen 180 plus A. Oke ya. Nah, kita cek dulu. Kosekan 180 ini di kuadran ketiga. Kuadran ketiga, cos sepersin adalah sepersin ya. Sepersin berarti negatif. Berarti negatif kosekan A. Sedangkan kosekan di kuadran kedua sepersin itu positif ya, berarti kosekan A. Ini min tangen ini di kuadran kedua, tangen A ditambah A di kuadran kedua tapi berubah ya, berlawanan. Berarti kalau tangen jadi kotangen. Di kuadran kedua jadi negatif kotangen A. Sedangkan ini di kuadran ketiga kotangen, ini maaf ya kotangen, ini soalnya kotangen. Kuadran ketiga itu adalah negatif. Kotangen ya, kotangen di kuadran ketiga berarti positif maaf ya. Kotangen A. Di kuadran ketiga kan sama-sama sin per cos kotangen positif. Oke. Sudah ini negatif, ini positif. Jadi ini kosekan A kuadrat tapi negatif, yang ini positif kotangen kuadrat A. Oke, ini sudah ketemu ya. Ketemu, kalau kita sederhanakan ini adalah sama saja kalau saya taruh di sini, taruh ke depan yang positifnya, berarti cos kotangen itu adalah cos kuadrat A per sin kuadrat A. Dikurang. Kosekan itu adalah sama saja dengan sepersin. Nah, oke ya, sudah ketemu. Sudah ketemu. Ini sudah sama penyebutnya, berarti cos kuadrat A min 1 per sin kuadrat A. Sin kuadrat theta adalah 1 min cos kuadrat theta,
Berarti kalau dibalik, itu adalah negatif sin. Negatif sin kuadrat A dibagi sin kuadrat A. Ini adalah negatif 1 ya. Ternyata hasilnya adalah negatif 1. Oke ya. Kalau kita lihat ada enggak negatif 1? Oh ya, B. Nah, lengkap sudah ya. Lengkap. Negatif 1 adalah B ya. Nah, di nomor 5 jawabannya B. Negatif 1. Nomor 6. Sin X itu adalah min sin 35 derajat. Nah, min sin itu sama saja apa? Sama saja dengan sin 180 ditambah 35. Oke ya. Sama saja dengan sin 215. Jawabannya adalah A. Nah, yang berikutnya adalah misalnya tangen A itu adalah tangen 83. Itu sama saja dengan apa? Tangen 180 ditambah 83. Itu nilainya adalah tangen A-nya adalah 83 tambah 83 berarti 263. Tangen 263, jawabannya A-nya adalah 263. Jawabannya C. Bentuk soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini. Bentuk soal nomor 6 dan 7 ya, maaf ya. 6 dan 7 ini kita bisa uji dengan kalkulator ya. Min sin 35 itu nilainya adalah min 0,75735 dan seterusnya ya. Kemudian sedangkan sin 215 nilainya juga adalah min 0. Nah, demikian juga yang ini. Tangen 83. Tangen 83. Hasilnya adalah 8,144. Sedangkan tangen, maaf ya, tangen 263 juga hasilnya 8,144 ya. Oke, ya sama ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bentuk yang saling berrelasi ya antara sudut-sudut di kuadran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang soal yang nomor 8. Nomor 8. Gambar berikut adalah trapesium ABCD. AB adalah 10, BC adalah 12, AD adalah 13. Sudut X. Berdasarkan gambar tersebut, nilai tangen X adalah, nah, kita akal-akali, kita kasih garis bantu, ini kan 12. Ini kita bisa cari, ini kan siku-siku. Ini kita cari adalah nilai apa ini kita sebut A ya. A-nya itu bisa dicari adalah akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 itu adalah 169, sedangkan 12 144 kalau dikurangkan adalah akar 25. Adalah 5 ya. Jadi ini 5, A-nya adalah 5. Nah, A-nya 5. Misalkan ini sudut alfa itu berarti ditanyakan adalah tangen X ya. Tangen X itu sama saja dengan tangen X itu sebenarnya berasal dari apa? Ini saya kasih dengan alfa ya. 180 kurang alfa ya. Tangen 180 min alfa ini di kuadran kedua. Berarti ini sama saja min tangen alfa. Nah, sekarang alfa. Tangen itu apa? Sisi depan sudut dibagi dengan sisi dekat sudut. Berarti 12 per A-nya tadi adalah 5. Berarti ini sama saja dengan ada minnya, min 12 per 5. Jadi hasilnya adalah min 12 per 5. Kita cari jawabannya adalah A ya. Oke. Gambar berikut adalah segitiga ABC, siku-siku di B. Oh, siku-sikunya di sini ya. AB-nya adalah 3, AC-nya adalah 5. Kita bisa cari nilai tangen ya, Y. Nah, kita bisa cari apa? Nilai CB ya. CB itu sama saja adalah CB itu sama dengan akar dari sisi miring 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini 25 kurang 9 adalah 16, hasilnya adalah 4. Ketemu sudah 4 di sininya. Nah, kalau kita cari tangen, kita sebut ini sini beta ya. Beta.
Maka tangen beta, tangen Y itu sama saja dengan apa? Tangen 180 dikurang beta. Karena ini garis lurus ya, 180. Atau di dalam ini sama saja dengan min tangen beta. Sedangkan beta itu adalah sisi depan sudutnya adalah 3, min 3. Sisi dekat sudutnya adalah 4, min 3/4. Sudah ketemu. Berarti nilai tangen beta adalah min 3/4. Min 3/4 jawabannya adalah D ya. Dan yang soal yang terakhir, gambar berikut adalah segitiga PQR dengan siku-siku di K dan sudut QPR adalah X, sudut VRS. Nah, kalau demikian ini bisa kita ubah yang ini. Ini sama saja apa? 180 min Y ya. 180 min Y. Jadi kalau kita jumlahkan atau kita mencari nilai sudut X, silahkan mencari sudut X, sudut Y nggak apa-apa ya. Kalau sudut X itu sama saja apa? Sudut X itu adalah 180 dikurang siku-sikunya 90 dikurang 180 kurang Y ya, karena sudut R. Nah, ini kalau kita hitung 180 kurang 90 adalah 90, dikurang 190 adalah min 90 ditambah min Y plus ya. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Atau kalau ditulis X-nya itu adalah bisa saja seperti ini, min 90 min Y. Sama ya. Nah, sekarang kita coba cari satu-satu kuncinya. Apakah sin Y itu sama dengan sin X sama dengan sin Y? Nah, sin X ya, yang pertama. Sin X itu sama dengan sin min 90 min Y. Sin Y min adalah negatif min sin 90 min Y. Kalau demikian ini 90 min Y adalah sama saja dengan cos Y. Ini yang pertama ya. Sekarang cos X dulu, yang A. Ternyata tidak ya. Sin X sama dengan min sin Y. Salah ya. Sekarang yang ketiga. Yang B. B cos X. Cos X itu sama dengan cos min 90 min Y. Cos negatif itu sama dengan tetap ya, cos positif juga. Sedangkan cos 90 min Y sama dengan sin Y. Ada enggak jawabannya? Cos X, oh ya, ada ya. Cos X itu sama dengan sin Y. Cos X sama dengan sin Y. Jawabannya adalah D ya.